Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2025, pada hari biasa Pekan Prapaskah yang pertama. Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 25 ayat 31 sampai 46. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, membaca Injil hari ini, kita di awal segera diteguhkan dengan kedatangan Anak Manusia yang datang dalam penghakiman terakhir. Pada saat itu semua bangsa akan dikumpulkan, dan Ia akan memisahkan seorang dari seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Akan tetapi, dengan bacaan ini kita juga diajak untuk bermenung dengan cara yang lebih hic et nunc, kini dan saat ini, bahwa sebagaimana dikatakan dalam bagian Injil yang lain, bahwa kerajaan Allah itu juga sudah hadir dan dapat dirasakan sekarang dan di sini. Maka untuk kelak diikut sertakan sebagai anggota kerajaan Allah melalui penghakiman itu, manusia harus segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Itu berarti manusia harus bertindak sejak saat ini seturut iman kepadanya, iman kepada Allah. Dalam bacaan pertama pada hari ini, kita mendengar firman Tuhan kepada Musa untuk jangan melakukan hal-hal yang mendatangkan sakit hati atau mendatangkan penderitaan bagi sesama. Larangan-larangan itu bukan hanya pada tataran perkataan, tetapi juga pada tataran perbuatan. Dan akhirnya, kepada Musa disampaikan firman, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini suatu ajakan untuk bertindak, bukan hanya perkataan, tetapi terwujud dalam perbuatan. Hal ini diteguhkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Pengenalan kepada Yesus adalah pengenalan dalam iman. Pengenalan demikian tidak berhenti pada pengakuan bahwa aku mencintainya dalam hati, melainkan pengakuan yang harus terwujud dalam tindakan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah pengenalan yang diharapkan oleh Yesus atas dirinya, bahwa Dia hadir dalam diri setiap orang, sehingga perbuatan kasih yang nyata kepada Yesus terwujud dalam perbuatan kasih kepada setiap orang. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini sejatinya sangat meneguhkan kita untuk semakin menghidupi fokus pastoral Gereja Keuskupan Agung Medan ini, dan juga menghidupi tahun jubileum ini. Tahun ini fokus pastoral gereja kamu, yakni umat Allah yang bermisi. Tindakan bermisi ini adalah panggilan bagi setiap orang, bagi seluruh umat Allah untuk ikut serta sebagai pewarta kasih dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Serentak dengan itu, pewartaan kasih dan kebenaran Tuhan itu dapat diwujudkan dengan mengikuti seruan Paus Fransiskus untuk memperoleh indulgensi pada tahun jubileum ini, pada tahun pengharapan dan pemulihan ini. Indulgensi bagi diri sendiri dan juga bagi sesama. Dalam seruan itu, umat diajak untuk memperoleh indulgensi. Dan untuk memperoleh indulgensi, selain kita diajak untuk melakukan pengakuan dosa, merayakan Ekaristi, mendoakan intensi Paus, serta ziarah dengan mengunjungi tempat ziarah jubileum dan gereja katedral, kita juga diajak untuk melakukan tindakan belas kasih. Tindakan belas kasih ini menjadi tanggapan kita atas Injil hari ini, bahwa dengan berbuat sesuatu bagi orang yang paling hina, sejatinya kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan memberkati.